Sahabat, implementasi bela negara di era Society 5.0 tentu saja tidak mudah ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus dipelajari tentu saja. Ketika kita bicara soal era Society 5.0 itu bagaimana masyarakat itu bisa menyelesaikan tantangan, kemudian persoalan dengan memanfaatkan inovasi di era industri 4.0. Ya, industri 4.0 kan berarti di situ ada IoT, Internet of Things, ya kan? Ada kecerdasan jejaring atau network intelligent networking dan sebagainya gitu loh. Dihadapkan dengan bela negara. Strategi apa yang bisa atau harus dipersiapkan gitu loh, khususnya oleh para kampus nih, para kalangan kampus untuk menyiapkan milenial dalam menerapkan bela negara di era Society 5.0. Ya, kesiapan itu dapat diukur dari pemahaman literasi bela negara itu sendiri, yaitu salah satunya adalah bagaimana Sivitas Akademika memahami bahwa krisis saat ini sifatnya multidimensional, yaitu tidak hanya krisis keamanan, pertahanan keamanan saja, tapi juga berupa krisis ketahanan sosial. Salah satunya sekarang ini kan banyak sekali, justru di era Society 5.0 kita berhadapan pada kerawanan sosial media misalnya. Itu juga salah satu aksi baik yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, misalnya salah satunya ya membuat counteract praktik baik terhadap kerawanan sosial tadi yang mungkin dilemparkan oleh sebagian pihak, menggoncang isu gitu ya, atau membakar opini massa, menggalang sebuah kekuatan demi kepentingan pribadi dan seterusnya. Itu adalah isu ketahanan sosial. Nah, kenapa sifatnya kok jadi multidimensi? Karena ini ada kaitannya dengan misalnya irisan ekonomi. Kan itu membuahkan nilai ekonomi. Nah, kerawanan bisa membuahkan nilai ekonomi, keamanan pun sebaliknya bisa membuahkan nilai ekonomi. Nah, bagaimana lalu pertanyaannya ini masyarakat khususnya milenial bisa menjalankan bela negara dari konteks siber ini, digital ini, Kang? Tingkat kemelekan digital di Indonesia cukup baik ya. Artinya meskipun ada jurang e-literasi atau orang yang tidak melek digital, mungkin persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang yang melek digital. Ini ukurannya mungkin bukan hanya dari tingkat penggunaan internet, tapi juga bahkan tingkat penggunaan telepon seluler dan seterusnya, alat TIK. Nah, partisipasinya ya tentunya sesederhana itu. Bagaimana kita juga bisa ikut membantu pemerintah atau setidaknya menjadi agent of change. Kan kalau pada saat kita membantu si A, si B, atau membantu pihak C, pihak D, kan urusannya nanti jadi kubu. Ini juga salah satu kerawanan sosial saat ini. Orang mudah sekali terkotak-kotak menjadi kubu tertentu. Karena dari sisi siber, ini adalah sebuah kerawanan siber tersendiri. Selain misalnya mungkin ya hoax gitu ya, kita itu jelas. Selain misalnya mungkin orang menghack sesuatu, itu jelas. Nah, kenapa kemudian kerawanan sosial sama pentingnya dengan kerawanan ekonomi, data bank yang dijebol atau data akun seseorang yang dijebol? Karena kerawanan sosial bisa berakibat tumpuhnya perekonomian. Misalnya sudah 1-2 dekade ini kan investor mengeluhkan kondisi kita ya. Ya, ketertarikan investor terhadap Indonesia fluktuatif, naik turun melihat daripada kondisi kerawanan kita. Kita belum terlalu serius loh bikin indeks kerawanan untuk mereka. Karena yang kita lakukan masih pada indeks secara umum. Padahal ini penting juga pada saat kita memahami bela negara dari sisi arsilan sosial ekonomi misalnya. Gitu. Ini the future of warfare in 2030 run ya. Dibilang perang masa depan itu akan didominasi oleh perang pada domain siber ini, Kang. Domain siber yang masuk ke dalam 3 kategori besar. Kontrol, informasi, spionase siber, dan sabotase cyber gitu loh. Nah, ya bagaimana terus lalu kita bisa, publik yang awam terhadap konteks itu bisa melakukan tadi bela negara dalam konteks itu gitu loh, Kang.
dengan memahami sepertinya yang Kang Ejo sebutkan tadi semacam proxy war ya. Perang di mana kita tidak tahu siapa sih sebetulnya yang mencetuskan ini. Apa menurut Thomas Hobbes, seorang filsuf, bellum contra omnes bellum, kalau tidak salah ya. Artinya semua perang melawan semua. Seperti itu pemahamannya. Itu proxy war. Nah, peran aktifnya adalah bahwa kita ya tidak gampang untuk mudah ikut satu menyikapi sesuatu dengan berlebihan. Kan kita ini kan cenderung saat ini dengan adanya persembunyian digital gitu ya, dengan adanya rumah digital, dengan adanya kanal digital, cenderung menyikapi sesuatu sedikit lebih bebas dibandingkan menyikapinya secara fisik gitu. Yang tadinya tidak berani jadi berani, atau sebaliknya yang berani menjadi tidak berani. Nah, itu satu. Yang kedua, pahamilah bahwa kompleksitas permasalahan saat ini itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya ada isu hoax terkait isu misalnya ada kerusuhan di sini hasil tuai daripada isu ketidakbecusan penanganan apa. Nah, mesti diingat bahwa isu saat ini sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Itu juga pemahaman bela negara, bahwa bisa jadi isu yang dihembuskan tadi harus dipahami secara lebih kompleks sifatnya, lebih dalam akar masalahnya, dan kita juga harus bisa memahaminya dari sisi kacamata pandang siapa yang baru saja kita serap pemahaman isunya. Bisa jadi kan kacamata pandang yang kita baca itu cenderung ke salah satu, hanya ekonomi saja misalnya, atau hanya kriminal saja misalnya, atau sebaliknya hanya kacamata pandang kita saja, jangan-jangan seperti itu.